Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra. Dan berikut USM News selengkapnya. Debat calon presiden kelima yang diadakan pada hari Minggu yang lalu menjadi rangkaian debat pemilihan presiden yang terakhir. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyatakan bahwa debat terakhir nampak lebih anti klimaks yang berlangsung dengan santai dan menghindari konflik yang mencolok. Debat calon presiden kelima yang diangkat sebagai debat pamungkas menjelang hari pemungutan suara menawarkan suasana yang berbeda dari debat-debat sebelumnya. Dengan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, para calon presiden berusaha untuk saling memajukan gagasan-gagasan mereka. Dr. Supari STMT, Rektor Universitas Semarang menyatakan bahwa debat terakhir ini nampak sangat anti klimaks, berjalan dengan suasana yang lebih santai dan tanpa konflik-konflik frontal yang mencolok. Menarik sekali ini, tadi saya amati juga Mas Ferdi ya. Jadi kalau 2 dengan 3 lagi bertukar pertanyaan, jawaban, tanggapan, itu 01 membiarkan saja. Ya kan? Silakan di situ nggak setuju, berdebat gitu ya. Memang betul tadi muncul, perdebatan mulai muncul. Tapi Pak Anies membiarkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo berdebat saling sanggah ya. Lalu pada saat 03 dan 01 Pak Anies dan Pak Ganjar sedang bertanya, jawab dan merespon, itu nyindir. Tadi saya setuju, ini menarik. Saya sebagai orang STEM sebenarnya ya, tapi mulai ke bawah ini oleh Mas Ferdi sama Pak Prof. Suwanti ini. Komunikasinya begitu. Lalu yang 1 dengan 2 ini sama. Yang 02 membiarkan saja kalau ya memang yang 03 membiarkan ya, taganya membiarkan kalau bahwa tadi memang ada blur question bagi Pak Prabowo tadi ya, menurut Pak Prabowo. Jadi saya kira itu, tetapi ya oke Mbak, saya garis bawahi komentar Mbak Zenita bahwa hati-hati dan masih fine-fine saja. Dirinya turut menambahkan isu-isu yang diusung masih terlalu umum, dan isu-isu aktual yang spesifik masih belum terangkat secara memadai. Dalam hal kostum, pasangan calon 02 dan 03 terlihat akan merebut kalangan muda dengan jaket khas Gen Z-nya, sedangkan pasangan calon 01 tetap memilih untuk terlihat formal dan profesional. 10 hari tersisa menjelang pemilihan, Rektor Universitas Semarang turut mengajak masyarakat untuk merasakan antusiasme pra-pemilu, terutama melalui media sosial. Ia berharap pemilu ini menjadi ajang edukasi untuk semua, karena pemilu hanya bagian dari proses pergantian pemimpin nasional. Alasan milih para pemilih itu kan ada 2 ya. Yang pertama tadi ya, yaitu tentang track record biasanya dan gagasan. Yang hari ini tadi debat itu tentang gagasan. Tapi nampaknya tadi swing voter bingung tadi, ya kelihatannya tetap bingung ini. Sehingga kembali lagi pada pertimbangan track record dan gagasan. Cuman begini Mbak Jenita ya, track record kalau jadikan pegangan itu orang itu biasanya berubah. Dengan pengalaman-pengalaman orang bisa berubah ya. Itu juga, makanya juga tidak menjamin. Gagasan juga begitu. Ternyata diambil dari timnya, kabinetnya, kan juga gagasannya masuk gitu ya. Makanya kembali ke swing voter sekarang. Swing voter ini saya kira peran media ke depan akan sangat penting. Jadi ini masih belum selesai. Banyak event-event, stasiun televisi, diskusi-diskusi ini akan masih membawa, terutama medsos ya. Medsos ini akan banyak berperan. Dan saya apresiat pada penyelenggara pemilu ini, Mbak. Pertama, saya setuju tadi Mas Ferdi dan Prof. Suwanti, pemilu ini hanya bagian ruas pergantian pemimpin nasional, sehingga mohon ini jadikan juga sebagai edukasi untuk kita semua. Jangan sampai ada korban di bawah. Yang atas saja sudah peluk-pelukan kayak gitu gitu loh. Jangan sampai yang di bawah itu rame gitu ke depan. Nanti malah kecewa lagi seperti yang sudah-sudah gitu kan. Betul. Jadi karena orang juga berubah, yang kubu sebelah bisa masuk ke timnya. Sehingga media jadi penting.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang merayakan momen sinergi antara kampus dan masyarakat melalui kunjungan rektor dan penyelenggaraan Bazar KKN PPM ke-23. Acara ini dilaksanakan di 5 kecamatan yang terbagi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, yaitu Meranggen, Sayung, Gayamsari, Semarang Timur, dan Pedurungan pada Sabtu yang lalu. Baik pemirsa OSM TV dimanapun berada, saat ini kembali bersama dengan Pandu Chandra melaporkan langsung dari pelaksanaan kunjungan rektor dan Expo KKN PPM ke-23 Universitas Semarang yang bertempat di lapangan Dombo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih sebanyak 40 desa yang berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Meranggen dan Kecamatan Sayung. Di mana dalam 2 kecamatan ini terdapat 508 mahasiswa yang terbagi dalam 295 mahasiswa di Kecamatan Sayung, lalu ada 249 mahasiswa di Kecamatan Meranggen. Dan ini begitu luar biasa karena saat ini terlihat di belakang saya rangkaian kegiatan di mana saat ini tengah berbicara di depan memberikan sambutan Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Dan perlu diketahui, tadi ketika melaksanakan sambutan, Camat Sayung serta Meranggen ini turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa untuk memajukan wilayah Kecamatan Meranggen dan juga Sayung, dan juga telah berkontribusi secara langsung untuk kemajuan UMKM yang ada di sekitar. Rektor USM pun juga menambahkan bahwa rasa terima kasihnya yang begitu besar ditunjukkan pada masyarakat di desa setempat yang telah berkenan untuk menerima dan bersinergi bersama, serta juga menuturkan harapannya bahwa ke depan akan terus memantau juga meningkatkan kolaborasi untuk kemajuan bersama. Di mana dalam kegiatan ini juga nanti akan diselenggarakan dialog antara rektor dan juga warga untuk mendulang aspirasi yang nanti potensinya di daerah masing-masing akan digali menjadi sebuah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Ada dialog bagaimana untuk menuju kepada kerjasama yang mengarah kepada menyekolahkan warga ke USM, membantu meningkatkan teknologi tepat guna di masyarakat Sayung dan Meranggen yang didampingi oleh USM. Ada konsultasi-konsultasi permasalahan-permasalahan peningkatan kualitas di sekolahan-sekolahan di Sayung dan Meranggen ke Universitas Semarang. Jadi ada hal-hal yang harapan-harapan yang memang sudah pesan untuk program-program ini ditindaklanjuti secara terus-menerus, bahkan kerjasama dan membentuk lembaga-lembaga yang untuk mempercepat peningkatan-peningkatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat di Sayung dan Meranggen. Karena kalau hanya berharap dari KKN itu kan tiap semester, sehingga terasa ada jeda-jeda yang terlalu lama. Itu masyarakat Sayung dan Meranggen menghendaki agar ini makin bererat dengan kerjasama yang lebih intens hari-harinya kesibukannya, sehingga percepatan peningkatan kualitas bersamanya akan menjadi lebih cepat. Saya kira itu hal-hal positif yang jadi lompatan dibanding program-program KKN yang selama ini ada. Dan tentunya dalam acara ini juga dimeriahkan dengan pameran-pameran yang berasal dari UMKM setempat, dan juga kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Semarang, lalu ada Wakil Rektor 1, 2, dan 3, lalu ada Kabiro BAUK, Kabiro BAAK, Dekan Fakultas, LPPM, dan juga Kasenat. Dan dari pihak camat sendiri ada camat dan juga kades, serta terdapat hadir pula di sini Forkopimcam yang juga turut memeriahkan acara di siang hari ini. Dan tentunya acara ini masih akan terus berlanjut sepanjang hari ini dan nanti akan kami siarkan kembali. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Pandu Chandra melaporkan dari lapangan beserta Apoy kembali ke studio. Menjadi langkah nyata dalam menjadikan anggota KSRF KM Undip sebagai tenaga sukarelawan yang siap dan terlatih dalam menghadapi bencana di masyarakat, Korps Sukarela Parang Merah Indonesia, Unit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, menggelar simulasi tanggap darurat bencana yang digelar selama 12 hari.
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro menggelar simulasi tanggap darurat bencana di lapangan tembak Tembalang, Semarang pada Kamis 1 Februari 2024. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Diklat 120 jam yang telah digelar selama 11 hari sejak 17 Januari lalu. Komandan KSR FKM Undip, Hasna Hadaina Husna, menjelaskan bahwa simulasi tersebut mencakup pertolongan korban banyak atau PKB dan sistem Komando Tanggap Darurat Bencana atau SKTDB. Diklat 120 jam menjadi syarat bagi anggota baru KSR FKM Undip yang diikuti oleh setiap anggota baru sebagai bagian dari praktek lapangan. Kegiatan hari ini adalah simulasi PKB atau pertolongan korban banyak dan simulasi SKTDB. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Ini sebagai lanjutan atau praktik dari Diklat 120 jam yang dilaksanakan oleh KSR PM Unit FKM Undip atas untuk syarat sebagai calon anggota baru. Nama sendiri dari kami namanya Diklat 120 jam gitu Pak ya, dari PMI yang bekerjasama dengan PMI Kota Semarang yang dilaksanakan selama 12 hari. Gitu, dari tanggal 17 Januari tahun 2024 sampai tanggal 1 Februari hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mentalitas kader-kader manajer dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana. Diklat ini menjadi langkah nyata dalam menjadikan anggota KSR FKM Undip sebagai tenaga sukarelawan yang siap dan terlatih dalam menghadapi bencana di masyarakat. Instruktur dari PMI Kota Semarang, Didik Septio Nugroho, menambahkan bahwa simulasi ini bertujuan untuk mencetak kader-kader manajer dalam penanganan keadaan darurat akibat bencana. Alhamdulillah untuk rujukan ke adik-adik mahasiswa, tujuan dari simulasi-simulasi menyiapkan mentalita kader-kader manajer operasional di bencana. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi, membangun negeri.
Berusia genap 51 tahun, SMK Negeri 6 Semarang menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari jadinya. Beragam hiasan berbahan plastik yang didesain dengan menarik, turut meramaikan suasana sekolah. Selain itu, peragaan busana dengan menggunakan bahan daur ulang menjadi ajang kreativitas siswa dalam membuat produk busana yang indah. Berikut laporan Zahra Citra dan Safira Mutiara. Pagi Sobat Pers, bersama saya Elvarta Kusmasari dan rekan saya Safira Iha. Bersama kami akan menemani Anda untuk meliput kegiatan HUT SMK Negeri 6 Semarang pada hari Rabu 24 Januari 2024. Yuk ikut terus kegiatan hari ini. Selamat siang Sobat Pers, kali ini saya sudah bersama koordinator acara dari HUT Skasik 2024. Kali ini kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Nurfita Ramadewi dari anggota panitia MPK. Oke baik, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Kak. Apa saja sih Kak persiapan yang dilakukan untuk memeriahkan HUT SMK Negeri 6 Semarang ini? Kebetulan anak-anak MPK itu mempersiapkan buat HUT acara Skasik ini butuh 1 minggu karena kita ada dekorasi yang cukup meriah, memanfaatkan barang-barang bekas, yaitu ada gapura dari botol plastik dan kita membuat triplek berbentuk candi dan memanfaatkan koran-koran bekas. Oke, lalu apa sih tanggapan kakak terhadap acara yang sudah selesai ini? Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan semoga SMK Negeri 6 Semarang meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Oke, baik. Lalu kesan dan pesan kakak untuk acara kali ini apa nih? Kesan saya, acara kali ini cukup meriah dan berjalan dengan lancar. Pesan saya, semoga SMK Negeri 6 Semarang lebih meraih banyak prestasi dan kedepannya lebih jaya lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Mari. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kalau boleh tahu saya sedang bersama kakak siapa nih? Ocha. Oke baik Kak Ocha, boleh menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, berapa lama sih Kak untuk proses pembuatan gaun ini? Karena ini gaunnya lumayan gede, ini kurang lebih 3 minggu aja dikasih waktunya. Oh baik, 3 minggu. Lalu adakah Kak kendala dalam proses pembuatan gaun ini? Banyak ya, dari mulai gampang sobek, terus jahit ini karena kita bukan passion kita di situ ya, kita anak boga tapi harus bisa. Terus untuk masangin kawatnya kita cewek-cewek doang nih, nggak ada yang bantuin cowoknya. Oke baik, berarti keren banget ya bisa bikin kayak gini. Oke, terima kasih ya Kak Ocha. Sekian liputan kali ini, saya Elvarta Kusmasari dan rekan saya Safira Iha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas mencuatnya 4 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang terindikasi juga menjadi pengurus partai politik menjadi koreksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Di antaranya dengan menegur para penyelenggara di tingkat panitia pemungutan suara selaku pihak yang menyelenggarakan rekrutmen dinilai teledor. Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustaqim, menyebut semula ada 2 KPPS yang dilaporkan menjadi pengurus parpol. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Jepon. Setelah di cross-check, yang bersangkutan memang masuk di SK pengurusan salah partai politik di Blora. Setelah terbukti, itulah kemudian 2 anggota KPPS itu mengundurkan diri usai mendapatkan teguran dari Bawaslu dan saat ini juga telah dilakukan penggantian. Sementara untuk 2 KPPS lain di wilayah Kecamatan Sambong yang juga terindikasi jadi pengurus parpol masih diklarifikasi. 1 dari desa Ledok berinisial D dan 1 lagi dari desa Brabowan inisial M. Mustaqim menjelaskan jika sebenarnya sejak awal pihaknya sudah menekankan agar mitigasi dan screening untuk perekrutan KPPS diketatkan, terutama bagi orang-orang yang sudah masuk sipol, terlebih jadi pengurus partai. Jumlah KPPS di Kabupaten Blora mencapai 20.839. KPU tidak bisa mengecek satu-satu. KPU Blora tekankan agar jajaran bawah seperti PPK dan PPS ini benar meng-screening ketat. Karena ini berkaitan soal asas prinsip pemilu dalam penyelenggaraan SDM yang terlibat harus netral. Terkait dengan pemerintahan soal ini ya, KPPS Jepon yang memang masuk dalam sipol,
Kalau dari KPU kemarin kita sudah memastikan ternyata memang yang bersangkutan itu memang ada di SK ya, di salah satu partai di Kabupaten Blora, dan itu sudah akhirnya keduanya ini yang dijebol itu mengundurkan diri. Jadi setelah usai mendapatkan surat dari Bawaslu itu ya terkait dengan rekomendasi terkait dengan anggota KPPS itu, setelah pelantikan juga, maka akhirnya mereka mengundurkan diri dan hari ini juga sudah digantikan untuk terkait posisi mereka. Berarti mereka sudah diri gitu ya? Atau? Iya, itu setelah penggantian itu juga dilakukan pelantikan untuk pengganti mereka di KPPS masing-masing. Kemudian yang untuk di kalau yang sambung itu ternyata yang dua ya, dua itu. Ini kita masih memastikan, tapi tadi laporan dari PPK itu yang satu desa Berabuan itu juga sudah diganti ternyata. Tapi yang satu ini kita masih menunggu yang dari PPK. Apakah klarifikasinya di yang satu desa Ngedok ini yang kita pastikan dulu apakah beliaunya ini masih masuk dalam anggota parpol yang ber-SK itu atau ini kita masih menunggu. Langkah dari KPU sendiri seperti apa? Kenapa kok ada sampai kecolongan 2 kali? Kita ini dari awal sudah memastikan memitigasi bahwa juga menekankan pada jajaran bawah bahwa orang-orang yang kena sipol ini untuk benar-benar disegani. Tapi memang dengan banyaknya jumlah KPPS di Kabupaten Blora dengan total 20.839 ini, mungkin dari KPU memang tidak bisa satu persatu untuk memastikan, dan ini sebenarnya kita sudah tekankan pada jajaran bawah untuk hati-hati soal ini, karena ini soal asas prinsip dan pemilu itu sendiri, karena memang penyelenggara itu harus pada kondisi atau SDM yang netral seperti itu. Mungkin ada sanksi ataupun regulasi yang bakal dikenakan ke PPK? Kita akan plenokan terkait ini, jadi kita akan juga berikan teguran ya, surat teguran bagi teman-teman PPS yang memang hari ini ya cukup screeningnya masih belum ketat. Kalau di kecamatan-kecamatan lain mungkin Pak ada juga seperti itu. Ini juga masih ini kita dorong teman-teman untuk mengecek kembali apakah ada lagi atau tidak. Sampai hari ini hanya baru ini saja yang ada. 4 itu tadi ya. Atas keteledoran para jajaran di bawahnya itu, pihaknya akan melakukan pleno membuat teguran kepada PPS yang teledor dan proses screening tidak ketat sehingga bisa kecolongan. Saat ini kecamatan lain terus didorong untuk cek kembali apakah ada lagi. Sejauh ini belum lagi ada temuan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia.
is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Rentang Desember 2023 hingga awal Januari 2024, kasus demam berdarah di Blora sempat melonjak tajam. Kondisi ini sempat membuat kamar di rumah sakit menjadi penuh. Pemandangan itu bisa dilihat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutiono Blora. Kasih Pelayanan dan Penunjang Medis RSUD Dr. R. Sutiono Blora, Dr. Farida Laila menyebut kasus DPD di RSUD Dr. Sutiono meningkat sejak 3 bulanan terakhir, terhitung mulai Oktober hingga Desember. Pada Oktober angka kasusnya masih 37, November 44, dan Desember ini sudah 42 dan trennya masih meningkat. Sementara pada Januari hingga 25 jumlah kasusnya mencapai 120. Kondisi tersebut pun berdampak pada ketersediaan kamar di rumah sakit, terutama pada Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Akibat adanya tren peningkatan itu, ruang IGD di RSUD Dr. Sutiono saat ini penuh, sehingga pihak rumah sakit mengantisipasi dengan menerapkan manajemen khusus. Di antaranya dengan segera memindahkan pasien yang tak lagi kritis dan segera memulangkan yang sudah membaik. Meski tren 3 bulan ini ada peningkatan, menurutnya sebenarnya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Ia menyebut pada 2022 kasus DPD kumulatif mencapai 480 kasus. Meski tren 3 bulan ini ada peningkatan, menurutnya sebenarnya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bisa jadi itu lantaran beberapa faktor. Pertama, karena intensitas hujan kali ini relatif lebih rendah, sehingga bisa jadi perkembangan nyamuk tidak terlalu banyak pula. Kedua, bisa jadi lantaran pencegahan di tingkat masyarakat berjalan dengan baik. Kalau jumlah pasiennya sendiri dari bulan Oktober, November, Desember itu mengalami kenaikan ya. Kalau Desember ini yang sempat kita rawat ada 42 kasus. Jadi total di tahun 2023 ada sekitar 406 kasus yang kita tangani. Dan itu rata-rata anak-anak usia sekolah. Ya, saat ini kita siapkan ruang Wijaya Kusuma itu ruang khusus untuk perawatan anak-anak. Dan sebagian besar bulan Desember kemarin kasus-kasus yang masuk di anak itu sebagian besar dari kasus DBD. Kalau awal ini 2024 masih banyak kasus anak, juga beberapa DBD masih masuk ya, karena ini kan perubahan musim. Nah, tapi kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022, sebenarnya jumlah kasus ini relatif lebih sedikit yang kita rawat. Kalau tahun 2022 kan ada 482 kasus, tahun 2023 kan 400. Per bulan itu rata-rata sekitar 35 kasus yang masuk. Perawat primer Ruang Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutiono Blora menjelaskan, meski sempat mencapai 120 kasus, kini jumlahnya sudah melandai. Di ruang ini tinggal 35 pasien yang 15 anak-anak. Pemirsa, pernikahan antar budaya yang terjadi di Amerika menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dalam menyediakan estetika dekorasi yang berbeda. Besarnya demografi Amerika Serikat yang beragam, penyedia jasa pernikahan diprediksi dapat meraih untung yang besar. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah.
Like I'm sort of I've been a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with like my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have like a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful like gulab jamun cake, which like I've never heard of before as a cake option, but that's like a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. Doing a mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to like have these like bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.